teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Livia Nugraha dan di sini saya bersama teman saya Magfiratul Rodia. Di sini saya ingin memperkenalkan produk kita yang bernama Bottle Craft. Mengapa kita beri nama Bottle Craft? Karena produk kita berbahan dasar botol bekas. Kreasikan agar menjadi barang yang lebih bermanfaat dan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, wadah ini bermanfaat untuk menaruh alat tulis seperti pensil, gunting, penggaris, pulpen, penghapus, dan lain-lain. Nah, alat dan bahan yang telah kita gunakan yang pertama adalah bahan yang pertama ada botol bekas, yang kedua ada tali rami, ketiga ada tali rajut, keempat pita, dan kelima manik-manik. Oh iya, lemnya jangan lupa ya, lemnya. Dan yang keenam lem. Alat selanjutnya adalah alat yang pertama ada gunting, kedua cutter. Selanjutnya cara membuat adalah yang pertama cari botol bekas di sekitar lingkungan. Setelah itu kalian potong jadi seperti dua sehingga menjadi bentuk bawahnya seperti ini. Setelah itu cuci hingga bersih menggunakan sabun. Setelah itu keringkan dan kalian mulai mengoleskan lem di area sekitar botol pinggiran. Nah, setelah itu kalian sudah mengoleskan, kalian bisa menempelkan tali rami di sekitar botol. Dan dilingkarkan agar menjadi bentuk botol bekas tadi. Kalian bisa mengkreasikan agar lebih menjadi dua warna seperti halnya ini. Warnanya ini terbuat dari tali rajut dan bawahnya adalah tali rami. Setelah kalian sudah membuat seperti ini, kalian bisa menambahkan hiasan agar lebih menjadi yang menarik. Kalian bisa mengasih pita seperti ini ataupun manik-manik. Harapan saya untuk produk kita ini agar lebih menjadi bermanfaat untuk kedepannya dan lebih meringkas barang-barang alat tulis yang di kelas. Harapan P5 kali ini selanjutnya adalah lebih menarik, lebih kompak kelompoknya, terus lebih pandai-pandai mencari bahan-bahan barang bekas dan mengkreasikan idenya tuh lebih gimana ya, lebih maksimal, lebih berkembang gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Julgusta Fausardi. Kami dari perwakilan kelompok 2 C5 dari kelas 9B. Di sini saya akan memperkenalkan produk saya yang sudah kami buat, saya dan kelompok kami maksudnya. Ini adalah psikopat. Psikopat tuh biasanya singkatan kata dari kursi, ekobrik, dari sampah plastik. Jadi kita namakan psikopat. Untuk kegunaannya sama pada kursi pada umumnya, untuk duduk saja, untuk duduk santai gitu. Kalau lagi di mana terserah. Untuk pembuatannya alat dan bahan, alatnya tuh cukup simpel aja, gunting aja buat gunting-guntingin sampah. Dan bahannya tuh sampah-sampah plastik, terus nanti ada styrofoam juga, terus ada ya pokoknya sampah lah, kecuali yang organik. Cara membuatnya ialah cuci bersih sampah-sampah plastik, lalu kita guntingkan dan masukkan ke dalam botol. Nah, nanti jadinya seperti ini, di bawahnya nih, botol semua. Nah, habis dimasukkan sampai jadi jumlahnya ini 20 botol. Sampai jadi dilingkarin seperti ini. Habis dibuat lingkaran, kita lingkari dengan lakban seperti yang bisa kalian lihat nih, biar botolnya itu tidak kemana-mana. Habis itu untuk tempat duduknya kita pakai styrofoam yang digunting menjadi bulat. Dan untuk mempercantik saja kita pakaikan kain yang dari rumah nih, kainnya entah beli atau tidak. Untuk anggaran dana, untuk pembuatan yang utama kita nggak pakai anggaran dana dulu karena kita hanya memunguti sampah. Mungkin kita hanya butuh alat-alatnya kayak selotip sama si ini apa namanya, sarungnya ini saja. Dan juga tentunya gunting. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan produk kami itu berkualitas. Harapan saya setelah buat ini itu
ya semoga bisa berkembang lagi ya, dari kecil nanti jadi kursi yang kayak sofa gitu ya, mudah-mudahan. Oke, untuk harapan untuk B5 saya selanjutnya, semoga saja lebih seru lagi lah ya, kayak gini itu kan seru gitu, membuat prakarya gitu. Mungkin cukup ada 2 sih, bisa untuk menyadarkan mereka-mereka yang suka buang sampah, dan bisa ada gunanya juga, kayak kita membuat apa-apa gitu kan jadi bisa dipakai kembali gitu sampahnya, tidak jadi terbuang gitu. Halo teman-teman, di sini saya perwakilan kelompok 3 akan mengenalkan bantal saya yang bernama Pilres. Di sini alatnya adalah gunting, dan untuk bahan-bahannya kresek bekas, jajanan itu warnanya bungkus jajan bekas. Jadi di sini saya ngasih sedikit hiasan, yaitu sarung bantal yang gambarnya Doraemon. Untuk kegunaannya untuk tidur. Ya, seperti itu. Untuk kegunaan lainnya bisa dibuat dikasih ruang tamu buat duduk, atau buat bantalan leher biar nggak sakit lehernya. Harapan kami untuk adik kelas 7-8 ataupun mau selanjutnya bisa memanfaatkan sampah untuk membuat bantal ataupun barang apapun. Jangan buang sampah sembarangan ya, Dek ya. Jangan. Halo guys, jadi kami berdiri di sini dari kelompok 4 ingin memperkenalkan sebuah produk yang kami buat, yaitu Wami, wadah buatan kami. Mengapa kami di sini mengambil produk sedotan, mengambil sampah produk sedotan? Karena di lingkungan sekolah ini sangat mudah sekali untuk mencari sedotan. Populasi orang-orang sekolah ini tuh sangat suka sekali minum es, jadi kami sangat mudah untuk mencari sedotan. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu ada lem tembak, double tip, gunting, dan bahan utamanya yaitu sedotan. Cara membuatnya, yang pertama mengumpulkan sampah sedotan sebanyak mungkin. Kita mencarinya cukup di lingkungan sekolah saja mungkin sudah cukup, karena kita sudah mendapatkan banyak sekali sedotan. Yang kedua yaitu mencuci sedotan sampai bersih. Yang ketiga, mengeringkan sedotan. Yang keempat, menggunting sedotan sesuai dengan kardus yang kami ukur. Di sini ada kardusnya sedotannya dilem di kardus. Setelah itu dipasang-pasang hingga mendapatkan ruang seperti ini agar bisa tisunya dimasukkan ke wadah tisu ini. Setelah itu kami random sebenarnya sedotannya, ada yang warna-warni, ada yang sama warnanya, ada yang warna-warni seperti ini. Setelah itu, setelah semua sudah selesai, jangan lupa dilem. Awalnya ini kardusnya menggunakan double tip, jadi sangat hati-hati sekali untuk memegangnya ya. Setelah itu kami memberi hiasan seperti ini. Yang kedua yaitu ada wadah seperti ini. Ini bisa banget untuk barang-barang kecil-kecil, aksesoris, pernak-pernik, dan yang lainnya. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk semuanya ya. Oke. Harapan kami semoga kalian semua teman-teman bisa memanfaatkan sampah lebih baik lagi, memanfaatkan lebih berguna lagi. Dan jika kalian menemukan sampah sedotan, kalian juga bisa meniru membuat produk seperti kami, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian di rumah. Bisa semoga harapannya semoga kalian lebih bisa kreatif lagi, lebih bisa memanfaatkan untuk barang lebih berguna lagi di kedepannya, dan kalian lebih memikirkan yang menarik, kurang menarik, dan pokoknya yang lebih berguna lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Safarus Sakofatun Firdausi dan saya Salsabila Diva Akila. Perwakilan dari kelompok 5 ingin mengenalkan sebuah produk kami. Yang pertama itu kita membuat backstop dan gantungan harapan.
Untuk alat dan bahan cukup mudah. Yang pertama, alatnya. Alatnya ialah adanya gunting, cutter, dan binder klip. Untuk bahannya cukup simpel. Adanya cup bekas dan benang kasur. Untuk langkah-langkah cara pembuatan backshop cukup mudah. Cukup sederhana. Kita harus mempunyai kesabaran, ketelitian, dan kekompakan dalam buat backshop tersebut. Langkah pertama, kita itu harus mencari cup gelas tersebut di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian itu cup gelas ini kita bersihkan untuk kita produksi supaya tidak bau. Setelah itu, setelah kita cuci, kita keringkan, kemudian kita potong menjadi 2 bagian, yaitu ringnya dan cupnya. Langkah kedua, kita harus menyusun jaring-jaring dari ring tersebut supaya menjadi tas keranjang atau backshop tersebut menggunakan penjepit ini. Binder klip. Langkah ketiga, kita memasukkan benang kasur itu ke sela-sela ring tersebut, menjadikan supaya rekat gitu loh. Nah, setelah itu rekat, kita itu harus membuatnya sampai ininya menjadi lingkaran yang kita mau agar menjadi keranjang tersebut. Nah, lingkarannya itu kan seperti ini ya teman-teman, seperti ini, semuanya itu gini. Terus kita itu harus membuatnya 2. Ini itu harus disambungkan menjadi 2 agar keranjang ini itu lebih banyak bawahnya. Kemudian kita membuat gagangnya yang bisa untuk dipegang gini. Itu cukup simpel. Yang pertama, kita itu menyiapkan ring tadi yang sudah dibaluri dengan benang kasur. Setelah itu kita tempelkan di sini menggunakan benang kasur tadi, mengikuti lingkaran yang sudah ditempel di sini. Kan kalau ini kan udah udah dibalurin sama itu, otomatis ini tuh udah kuat, kayak dikasih kita beli sayur kampung, sayur sawi, apa yang lain sebagainya gitu udah kuat karena udah menggunakan benang kasur. Kemudian saya membuat satu produk lagi, ialah gantungan harapan atau mimpi. Gantungan ini tuh ya sama kayak tadi, menggunakan ring, tapi ringnya itu agak besar ini. Terus kita baluri dengan benang kasur tadi. Sekian dari kami, perkenalan dari produk P5 kami ialah backshop dan gantungan harapan. Nah, harapan saya semoga kita itu selalu memanfaatkan sampah di sekitar kita agar menjadi barang-barang yang bernilai lagi dan memiliki manfaat barang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semua, di sini nama saya Kanza, perwakilan dari kelompok 6, ingin memperkenalkan produk buatan saya, yaitu headbag brandnya yang namanya tuh Sisho. Nah, tampak sekilas ini produk saya terbuat dari tutup botol dan juga tali rack. Ini cara membuatnya tuh simple teman-teman. Jadi caranya tuh cuma kalian mengumpulkan tutup botol. Ini saya buat kayak gini nih, sekitar 300 lebih tutup botol. Nah, bisa juga untuk mengurangi limbah plastik yang ada di alam sekitar, lingkungan sekitar ya. Jadi kalian membuat ini tuh bisa apa ya, istilahnya mengurangi limbah plastik yang limbah plastik. Ini sekitar 300 tutup botol dan juga hampir 200 lebih tutup tali rack ya. Kalau di tempat kalian saya nggak tahu namanya apa. Nah, ini caranya mudah teman-teman. Kalau misalnya kalian mau buat itu sangat mudah banget. Pertama, kalian tuh cara pertama kalian kumpulkan sampahnya. Kedua, kalian beli tali rack. Ketiga, kalian tuh harus memiliki solder. Tahu kan solder? Nah ya, cara pertama tuh ini tutup botol ini di solder sampai bolongannya tuh menjadi angka plus, huruf plus, jadi kayak gini ya, pokoknya gitulah ya.
Nah, lalu kalian tuh masukkan kayak ngerajut baju gitu loh teman-teman. Kayak gini sekilas. Fungsi kegunaannya itu bisa buat kalian belanja ya, buat looknya tuh juga keren gitu, juga nggak malu-maluin gitu kan. Tadi kan udah cara buatnya. Ini tuh juga bisa buat kalian ngantor apa gimana gitu, sekolah juga bisa, ini serba fungsi nih. Ini juga istilahnya tahan banting gitu. Kalau misalnya kalian mau banting tuh cara kalau misalnya pecah atau gimana tinggal nyari tutup botol lagi, bolongin lagi, terus kasih tali rek lagi, udah selesai itu masalah kalau misalnya ini rusak. Jadi ini kalau misalnya kalian istilah apa ya, makainya tuh pinter makainya nggak jarang bisa ngerusak, mungkin bisa 10 tahun lebih di rumah kalian nih. Nah, ini budgetnya tuh ya lumayan agak mahal, gara-gara lumayan besar gitu teman-teman, sekitar hampir 30 lebihan gitu, 30.000 lebih gitu. Ya mungkin cukup sekian produk yang saya buat dari brand Sixho. Harapan saya untuk kelas 9 nanti yang mau membuat olahan sampah baru, kehidupan keberlangsungan, ini juga rekomendasi. Saya harap bisa lebih ada inovasi yang lebih bagus dari buatan saya. Hai semua, perkenalkan, nama saya Adira dan di samping sini namanya Febri. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil karya kami dari kelas 7 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Jadi kami di sini membuat ekoprint. Ekoprint adalah membuat pola pada kain putih. Ekoprint dibagi menjadi 2 teknik. Yang pertama teknik founding dan teknik steaming. Teknik founding adalah teknik pukul dan teknik steaming adalah teknik kukus. Dan ini termasuk contoh teknik founding, dan yang ini termasuk contoh teknik steaming. Jadi daun yang bisa digunakan untuk teknik founding adalah daun pepaya, kenikir, daun mangga, daun pepaya Jepang, dan daun singkong. Dan daun yang bisa digunakan untuk teknik steaming adalah daun kenikir, daun jati, dan daun singkong. Sekian presentasi dari kelas 7. Harapan setelah membuat ekoprint ini adalah untuk diwirausahakan dan membuat lebih banyak lagi. Buang sampah sembarangan.